Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen keuangan bank syariah. Di sini saya Ella Afiani, NIM 1802010068, dan ada 3 anggota lainnya, yaitu yang pertama Nurwidya Astuti 1802010214, Farih Putri Setiasi 1802010148, dan Prima Wibojati 1602010027. Yang pertama yang akan kami sampaikan mengenai pengertian manajemen keuangan bank syariah. Di sini pengertiannya adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, profitabilitas, rentabilitas, dan juga solvabilitasnya. Selanjutnya ada macam-macam rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus dipenuhi atau yang disebut hutang jangka pendek. Perusahaan yang mempunyai cukup kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek disebut perusahaan yang likuid. Sedangkan apabila ada perusahaan yang belum mampu atau tidak mampu memenuhi hutang jangka pendeknya, maka perusahaan tersebut dinamakan illiquid. Rasio likuiditas dipergunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Selanjutnya, rasio likuiditas meliputi yang ada 3. Yang pertama ada current ratio. Current ratio membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Current ratio memberikan informasi tentang kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. Adapun formulanya atau rumus, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Di sini aktiva lancar sama dengan aset. Jadi semua total aset lancar itu masuk ke dalam aktiva lancar. Per hutang lancar, hutang itu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio disebut juga acid test ratio, merupakan perimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Adapun rumusnya yaitu quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan per hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio ini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa menjadi uang kas dengan hutang lancar. Adapun rumusnya yaitu cash ratio sama dengan kas. Selanjutnya sebagai ilustrasi kami mengambil PT Bank Syariah Mandiri, laporan keuangannya, neracanya untuk menghitung atau menempatkan angka-angkanya ke dalam rumus yang telah dibahas tadi. Yang pertama ada current ratio, aktiva lancar sama per hutang lancar dikali 100%. Itu angka-angkanya dimasukkan yang termasuk aktiva lancar atau aset lancar yang tercantum di PT Bank Mandiri Syariah 215.795.250.000 per hutang lancarnya 3.273.465.906.889 dikalikan 100% sehingga hasilnya 0,734 atau dibulatkan menjadi 0,73 agar belakang koma menjadi 2 digit. Selanjutnya quick ratio, caranya sama seperti tadi, kita tinggal mencari angka atau yang termasuk misal aktiva lancar, kita mencari angka yang menunjukkan bahwa itu total aktiva lancar. Dikurangi persediaan, kita mencari juga di neracanya sebesar berapa per hutang lancar dikali 100% sehingga hasilnya menjadi 0,734 atau dibulatkan menjadi 0,73. Yang terakhir ada cash ratio, kas ditambah setara dengan kas per hutang lancar dikali 100%. Caranya masih sama seperti tadi, kita mencari mana yang menunjukkan saldo kas dan mana yang menunjukkan saldo hutang lancar sehingga kita dapat menaruh atau menerapkan angka itu terhadap rumus tersebut. Sehingga hasilnya tadi 1,521 atau dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma 1,52. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rasio solvabilitas
adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Perusahaan yang mempunyai aktiva atau kekayaan yang dapat memenuhi seluruh hutang-hutangnya, maka perusahaan tersebut disebut dengan perusahaan yang solvable, sedangkan yang tidak disebut dengan insolvable. Rasio solvabilitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset ratio atau biasa disebut dengan rasio hutang adalah rasio yang mengukur besarnya persentase dana dilihat dari hutang. Rumusnya adalah total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua adalah debt to equity ratio, adalah imbangan antara hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Rumusnya adalah total hutang dibagi modal dikali 100%. Untuk menjawab pelatihan soal dari neraca keuangan bank syariah di atas, yaitu untuk penyelesaian dari rasio solvabilitas, yaitu yang pertama untuk mencari debt to asset ratio, yaitu total hutang dibagi total aktiva dikali 100%, yaitu 3.463.465.906.889 dibagi 22.036.534.515.115 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,148.54722. Untuk menjawab rasio yang kedua, yaitu untuk menjawab rasio solvabilitas yang kedua, yaitu debt to equity ratio, yaitu total hutang dibagi modal dikali 100%, yaitu 3.275.465.906.889 dibagi 1.604.59.449.622 dikali 100%. Hasilnya adalah 2,04532.886. Ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan likuiditas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi tertentu. Rasio profitabilitas meliputi margin laba kotor. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumusnya laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Laba kotornya 7.922.991.065.464 dibagi 4.004.532.461.603 sama dengan 1.690,6907. Selanjutnya, margin laba bersih. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang dapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Laba bersihnya 206.953.157.660 dibagi 446.935.114.146 jumlahnya 0,463. Selanjutnya rasio pengembalian aset. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh dari perusahaan terkait sumber daya atau total aset. Rumusnya ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Laba bersihnya 206.993.157.660 dibagi 22.000.534.515.115 jumlahnya 0,009393.181.
Selanjutnya, rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Rumusnya, ROE sama dengan laba bersih setelah pajak yang berjumlah Rp206.993.157.660 dibagi ekuitas pemegang saham sejumlah Rp1.459.449.622.000 Dengan begitu, dihasilkan 0,009. Selanjutnya, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rumusnya, ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga sejumlah Rp276.436.599 dibagi penjualan sejumlah Rp445.935.114.146 dikali 100. Dengan begitu, dihasilkan 60,50. Selanjutnya, pengembalian modal yang digunakan, yaitu rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase atau persen. Rumusnya, ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurangi kewajiban, di mana laba sebelum pajak dan bunga sejumlah Rp279.439.599 dibagi total aset, di mana sejumlah Rp22.336.534.515.115 dikurangi kewajiban sejumlah Rp293.829.335 yang dihasilkan adalah 0,01. Selanjutnya, return on investment atau ROI, yaitu rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total kewajiban. Rumusnya adalah ROI, laba atas investasi dikurangi investasi awal dibagi investasi dikali 100%. Selanjutnya, earning per share atau EPS merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Rumusnya, EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham referen dibagi jumlah saham biasa yang beredar.